wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, dan selalu jaga jarak antar sesama teman maupun orang lain. Oke, langsung saja untuk pembelajaran pada minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke subbab persamaan, Ibu ingin mengingatkan ingin menjelaskan terkait materi minggu lalu, yaitu terkait konsep nilai mutlak. Ibu akan menjelaskan soal yang ada di modul, yaitu nomor 2B. Di dalam soal modul, di situ 2 dikurang 11 dikurang mutlak dari negatif 3 dikurang 6. Sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya, di situ di dalam soal tersebut terdapat mutlak, terdapat tanda mutlak. Sehingga kita mengerjakan yang ada di dalam mutlak tersebut. Kita turunin saja 2 dikurang 11 dikurang mutlak dari negatif 3 dikurang 6 sama dengan mutlak negatif 9. Selanjutnya 2 dikurang 11 mutlak dari negatif 9. Segala sesuatu yang dimutlakan itu akan menghasilkan nilai positif. Sehingga mutlak negatif 9 yaitu 9. 2 dikurang 11 dikurang 9 sama dengan negatif 9 dikurang 9. Sama dengan hasilnya negatif 18. Hayo, siapa kemarin yang benar menjawab negatif 18? Berarti sudah paham ya terkait konsep nilai mutlak. Oke, selanjutnya Ibu akan melanjutkan soal yang ada di modul, yaitu nomor 3. Terkait gambar grafik. Soalnya yaitu, gambarlah grafik fx sama dengan mutlak dari x dikurang 2. Untuk penyelesaiannya, fx sama dengan mutlak x min 2. Sehingga mutlak x min 2 itu kan x dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 2 ini pindah ruas ke kanan sehingga hasilnya positif, jadi X sama dengan 0 plus 2. X sama dengan 2, karena 0 ditambah 2 hasilnya 2. Tahap selanjutnya kita buat tabel, cukup membuat tabel 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolom saja. Nah ini kan karena X-nya sama dengan 2, jadi kita taruh di tengah, 2. Dan 0 juga di tengah. Jadi angka sebelum angka 2, yaitu angka 1. Sebelum angka 1, yaitu angka 0. Dan setelah angka 2, itu ada 3. Setelah angka 3, itu ada 4. Setelah kita menemukan nih, X-nya ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Kita menentukan nilai fx-nya. Kan di dalam soal fx sama dengan mutlak x min 2. Jadi di sini mutlak 0 min 2 sama dengan mutlak 2. Kenapa ini 0? Karena nilai x-nya itu di sini 0. Dan 2 itu dari soal. Nih. Jadi mutlak 0 dikurang 2 sama dengan mutlak 2. Setelah dimutlakkan sehingga hasil fx-nya sama dengan 2. Terus selanjutnya ini ada x-nya 1. Jadi mutlak 1 dikurang 2 sama dengan mutlak negatif 1. Sehingga fx-nya 1. Kalau 0 itu berada di tengah. 0 tetap hasilnya 0. Terus yang ini selanjutnya itu ada x-nya itu 3. 3 dikurang 2. Mutlak 3 dikurang 2 sama dengan mutlak 1. Sehingga nilai fx-nya sama dengan 1.
Selanjutnya ini X-nya 4. Jadi mutlak 4 dikurang 2 sama dengan mutlak 2. Sehingga nilai Fx-nya sama dengan 2. Udah dapat nih kita nilai Fx-nya, udah dapat nilai X-nya. Lalu di kolom selanjutnya, di baris selanjutnya itu ada X, Fx. X-nya berapa? 0 kan? X-nya 0, terus Fx-nya 2. Nih, 2. Nah, selanjutnya lagi, baris selanjutnya, ini ada X-nya 1, dan di sini Fx-nya 1. Di sini ada X-nya 2, Fx-nya 0. Nih. Di sini ada X-nya 3, Fx-nya 1. Di sini ada X-nya 4, nih. Fx-nya itu 2, nih. Setelah kita membuat tabel, langkah selanjutnya menggambar grafik. Nah, berikut merupakan gambar grafik dari persamaan tersebut. Di sini ada titik koordinat X dan Y. Tadi kan yang baris pertama, yang X, Fx itu kan nilainya tadi 0,2 kan? Anggap X-nya yaitu 0, nih, dan 2 itu Y-nya. Jadi 0,2. Di sini dibuat titik. Terus yang kedua itu ada 1,1. Di sini ada 1, X-nya 1, Y-nya 1. Kita buat titik di sini. Lalu ada 2,0. Berarti 2-nya X kan? 2-nya X, 0-nya Y. Kita buat titik di sini. Lalu ada 3,1. Di sini ada 3. Di sini ada 1. Berarti X-nya 3, Y-nya 1. Nah, kita tarik nih titik-titiknya. Lalu yang sebelah sini kita kasih titik nih. Titik besar. Terus selanjutnya 4,2. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Kita tarik titik-titik sampai jumpa di sini. Lalu kita buat titik di sini. Setelah kita membuat titik 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa menarik garis dari sini mengikuti titik-titik ya yang sudah kita kasih titik ke sini. Jadi gambar grafik dari persamaan tersebut seperti gambar yang sudah Ibu tampilkan di PPT Ibu. Begitu ya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki persamaan nilai mutlak linear satu variabel, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Untuk yang pertama itu ada nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan 0. 0 ini akan selalu bernilai positif. Contohnya, nih misalnya, X sama dengan 3, maka mutlak 3 sama dengan 3. 3 hasilnya apa? Positif kan? Lalu Ibu punya X sama dengan negatif 3, maka mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. 3 itu termasuk positif. Segala sesuatu yang kita mutlakkan, mau negatif mau positif, pasti hasilnya tetap positif. Begitu ya, bisa dipahami. Lanjut, sifat-sifat nilai mutlak yang kedua. Itu ada mutlak X sama dengan mutlak min X. Contohnya, misal X-nya itu 8. Maka mutlak 8 sama dengan mutlak negatif 8. Mutlak 8, ini kalau kita mutlakin kan hasilnya 8. Terus mutlak negatif 8 kalau kita mutlakin kan hasilnya 8. Positif kan, sama-sama positif. Berarti itu memenuhi. Lanjut nih. Sifat-sifat nilai mutlak yang ketiga. Itu ada mutlak X sama dengan akar dari mutlak X kuadrat. Contohnya bagaimana, Bu? Nih, Ibu sudah menyiapkan contoh-contoh nih.
Contohnya itu misalnya X sama dengan 5. Maka mutlak 5 sama dengan akar dari mutlak 5 pangkat 2. Mutlak 5 itu hasilnya 5 sama dengan mutlak akar dari 5 kuadrat. Ayo, mutlak dari 5 kuadrat sama dengan berapa? 25. Sehingga 5 sama dengan 5. Karena akar dari 25 itu sama dengan 5. Berarti itu termasuk memenuhi ya. Sifat-sifat nilai mutlak yang keempat yaitu mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ibu ada contohnya juga nih. Contohnya misalnya X-nya itu 6, maka mutlak 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Mutlak 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat, karena mutlak 6 itu ya 6. 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Sehingga hasilnya 36 sama dengan 36. Karena 6 kuadrat itu ya 36. 6 kuadrat sama dengan 36. Sehingga sifat-sifat nilai mutlak yang keempat ini, ketika X-nya 6, berarti hasilnya memenuhi ya, karena 36. Lanjut, sifat-sifat nilai mutlak yang kelima, yaitu mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X. Contohnya gini, X-nya 4, Y-nya sama dengan negatif 6. Ini sesuai dengan rumus sifat-sifat nilai mutlak. Kita masukkan. X-nya berapa? X-nya 4. Dikurang kan? Ini karena tandanya kurang, dikurang negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena Y-nya itu negatif 6. Sama dengan, kan di sini Y, mutlak Y dikurang X. Kita masukkan ini mutlak Y-nya negatif 6, X-nya 4. Kenapa dikurang? Karena di sini kurang. Karena di sini tandanya kurang. Sehingga mutlak dari 4 dikurang negatif 6 sama dengan mutlak 10. Selanjutnya yang ruas kanannya mutlak min 6 min 4 sama dengan mutlak min 10. Ketika mutlak 10 dan mutlak min 10 kita mutlakkan, itu hasilnya 10 sama dengan 10, berarti memenuhi. Gitu ya. Sifat-sifat nilai mutlak yang selanjutnya. Yang keenam, jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Contohnya, misal X-nya itu 4 dan Y-nya itu negatif 6. Karena mutlak 4 kurang dari mutlak negatif 6, yaitu 4. Kan ini 4. Mutlak 4 hasilnya 4. Mutlak negatif 6 itu hasilnya 6. Karena mutlak 4 kurang dari mutlak negatif 6, yaitu 4 kurang dari 6, maka 4 kuadrat kurang dari ini. Kenapa dapatnya 4 kuadrat? Karena rumus sifat-sifat nilai mutlak ini loh, kan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Maka 4 kuadrat nih, X-nya berapa tadi? Ayo, 4 kan? 4 kuadrat kurang dari Y-nya berapa? Negatif 6. Negatif 6 kuadrat, maka 4 kuadrat hasilnya 16, dan negatif 6 kuadrat hasilnya 36. Hasilnya yaitu 16 kurang dari 36. Sehingga sifat-sifat nilai mutlak yang X-nya 4 dan Y-nya negatif 6, yang sifat-sifat nilai mutlak yang ke-6 yaitu memenuhi, karena 16 kurang dari 36. Bener kan? 16 kurang dari 36. Karena 16 lebih kecil daripada 36. Lanjut, sifat-sifat nilai mutlak yang ketujuh. Di sini ada mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Contohnya, X-nya itu 3,
dan Y-nya itu 5. Berarti kan kalau kita mengikuti rumus, ini kan mutlak XY, berarti X-nya 3, Y-nya 5. Sama dengan mutlak, di sini mutlak X dan di sini dikali mutlak Y. Mutlak X-nya berapa? 3. Dikali mutlak Y-nya berapa? 5. Mutlak 3 dikali 5 sama dengan mutlak 15. Sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 5. Mutlak 3 itu kita mutlakin hasilnya berapa? 3. Mutlak 5 kita mutlakin hasilnya 5. Jadi mutlak 15 terus 3 dikali 5 sama dengan 15. Sehingga memenuhi. Lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak yang ke-8. Mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Di mana syaratnya Y tidak sama dengan 0. Contohnya gini. X-nya itu 36. Y-nya itu 6. Kita masukkan ke rumus ini. Mutlak 36 per 6 sama dengan mutlak X-nya berapa? 36 per mutlak Y-nya berapa? 6. Mutlak 36 per 6 sama dengan mutlak 6. Karena 36 dibagi 6 hasilnya 6. Sama dengan mutlak 36. Kalau kita mutlakin hasilnya 36. Mutlak 6. Kalau kita mutlakin hasilnya 6. Sehingga hasilnya 6. Karena 36 dibagi 6 hasilnya 6. Terus mutlak dari 6 ya 6. Maka ini memenuhi. Lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak yang ke-9. Yaitu mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Contohnya, X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 6. Kita masukkan nih ke rumus. X-nya mutlak 4 ditambah, ini salah ya, seharusnya ini tidak ada mutlak. Jadi mutlak 4 ditambah negatif 6, baru kita mutlakkan lagi, baru kurang dari sama dengan, ini X-nya berapa? Mutlak 4 ditambah Y-nya mutlak min 6. Mutlak 4 ditambah min 6. Ayo berapa? Mutlak min 2. Mutlak min 2 kurang dari mutlak 4 berapa? 4. Mutlak min 6? 6. Jadi, mutlak min 2 itu kalau kita mutlakin jadi 2. Dan yang ini kurang dari 10. Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subbab mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi, persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama itu fx sama dengan k. K itu konstanta. Dengan syarat, ini syaratnya, k lebih besar dari sama dengan 0. Terus yang kedua, mutlak fx sama dengan gx. Dengan syarat, ini kan gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, itu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Yang pertama itu tadi sifatnya kan fx sama dengan k. Dengan syarat k lebih besar dari 0. Contoh soalnya itu ada di modul yang sudah diberikan oleh Bu Devi. Ibu mengambil contoh soal dari situ. Yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian berikut.
mutlak X plus 3 sama dengan 4. Penyelesaiannya, mutlak X plus 3 sama dengan 4, itu bisa yang konstantanya itu bersifat positif dan konstantanya bersifat negatif. Seperti ini. Yang pertama nih, kita pakai konstanta yang positif. X plus 3. Ini kan X plus 3, mutlak X plus 3, kalau kita mutlakin hasilnya X plus 3 gitu ya. Sama dengan 4. Karena ini konstantanya 4, positif. X sama dengan 4. Kenapa bisa jadi negatif 3? Ya karena di sini kan positif 3. Pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Maka nilai X-nya sama dengan 1. Terus nih yang konstantanya negatif. X plus 3 sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dikurang 3. Ini positif, pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 3. Maka X-nya sama dengan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,1. Untuk tugas yang pertama, itu kalian lanjutkan soal nomor 2 yang ada di modul. Oke? Lanjut yang kedua. Mutlak fx sama dengan gx lebih dari sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Penyelesaiannya mutlak fx sama dengan gx lebih besar dari sama dengan 0. Ini kita bagi dua. Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua fx sama dengan min gx. Syaratnya kan ini, syaratnya gx lebih besar dari sama dengan 0. Kita masukin nih. Gx-nya berapa? Gx-nya 4x min 1. Ini 3x, mutlak 3x plus 1 itu kita anggap fx ya, mutlak fx ini seperti ini. Bentuk soalnya sama. Dan yang 4x min 1 itu kita anggap gx. Paham? Di sini gx-nya berapa? 4x min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Karena syaratnya ini. Terus kita turunin 4x-nya lebih besar dari sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini negatif 1 pindah ruas ke kanan jadinya positif. Maka nilai x-nya sama dengan nilai x-nya lebih besar dari sama dengan 1/4. Ini 1, kalau pembagian kita turun ke bawah. Jadi 1/4. Begitu ya, kita sudah dapat nilai x-nya melalui syarat dari sifat persamaan nilai mutlak. Terus yang kedua nih kita buat nih. Kita tulis soalnya di sini. Mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Kita bagi 2. Sama kayak yang di sini. Sama kayak yang di sini. Nih sama persis. Kita masukin fx-nya kan tadi, nih, mutlak 3x plus 1. Kita masukin nih, 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Ini fx-nya, ini gx-nya. Yang mempunyai variabel nih, yang punya variabel kayak 3x sama 4x, ini kita satukan. Sehingga 3x min 4x, kenapa kok bisa min? Karena ini kan dia positif, pindah ruas ke kiri hasilnya negatif. Sama dengan ini negatif 1, positif 1 pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi 3x min 4x sama dengan negatif 1 min 1. Sehingga 3x min 4x. 3x dikurang 4x sama dengan hasilnya min x, min 1. Tapi satunya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Jadi tinggal min x sama dengan min 2. Negatif 1 dikurang 1 hasilnya negatif 2. Maka x sama dengan
2. Kenapa 2? Karena negatif 2 dibagi negatif 1 hasilnya positif 2. Terus yang kedua, nih fx sama dengan min gx. Kita masukin nih fx-nya 3x plus 1 dikurang min 4x min 1. Karena ini nilai gx-nya ya. 3x plus 1 sama dengan masukin ke dalam nih, dikalikan ke dalam, negatif dikali 4x, negatif 4x. Negatif dikali negatif 1, hasilnya positif 1. 3x, nih yang ada variabelnya nih, kita majukan ke depan. 3x ditambah 4x, kenapa bisa 4x? Karena di sini negatif, pindah ruas ke kiri, hasilnya positif 4x. Sama dengan 1 dikurang 1. Di sini positif 1, pindah ruas ke kanan, maka hasilnya negatif 1. 3x ditambah 4x, hasilnya 7x. Sama dengan 1 dikurang 1, 0. Maka nilai x sama dengan 0 dibagi 7. 0 per 7 ya. Karena syaratnya gx lebih besar dari sama dengan 0, maka x sama dengan 0 per 7 itu tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya kan gx lebih besar dari sama dengan 0. Nah, x-nya itu 1 per 4. Nah, sedangkan di sini 0 per 7. Jadi, ini tidak memenuhi karena gx lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga HP-nya x sama dengan 2. Karena ini tidak memenuhi, yang ini memenuhi, maka HP-nya cuma x sama dengan 2. Gitu ya, paham? Untuk sifat-sifat persamaan nilai mutlak yang kedua ini Ibu kasih tugas lagi nih. Ini tugas yang kedua. Tugas yang keduanya tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 4x plus 2 sama dengan 5x min 1. Dikerjakan ya. Ini sifat yang ketiga. Sifat persamaan nilai mutlak yang ketiga. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian berikut. Mutlak x plus 5 sama dengan mutlak x min 3. Penyelesaiannya, mutlak x plus 5 sama dengan mutlak x min 3. Kita anggap fx-nya itu fx-nya atau m. Yang kita, ini terserah kalian mau ngasih simbol apa, mau m, mau n, mau PQ, mau apa, terserah ya. Kalau Ibu ngambilnya MN. Langkah pertama yaitu sifat mutlak. Mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Maka mutlak m sama dengan mutlak n. Nih, mutlak m sama dengan mutlak n. Kedua ruas dikuadratkan sehingga mutlak m kuadrat sama dengan mutlak n kuadrat. Mutlak m kuadrat, kalau kita mutlakkan hasilnya m kuadrat. Sama dengan mutlak n kuadrat, kalau kita mutlakkan hasilnya jadi n kuadrat. Sehingga m kuadrat sama dengan n kuadrat. Yang kedua, mencari himpunan penyelesaian. Karena kita udah dapat m kuadrat sama dengan n kuadrat, kita masukkan di sini m kuadrat sama dengan n kuadrat. Kita pindah ruaskan ke kiri, n-nya ini. Sehingga m kuadrat dikurang n kuadrat. Di sini kan positif. Kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif. Maka m kuadrat dikurang n kuadrat sama dengan 0. Terus kita masukkan, kita faktorkan, karena ini bersama kita faktorkan menjadi m ditambah n dikali m dikurang n sama dengan 0. Lalu m-nya berapa? Kan kita misalkan tadi m-nya ini ya. Kita misalkan nilai m-nya itu yang ini. Yang ini. Kita misalkan. Sehingga hasilnya itu x plus 5 ditambah, ini karena positif, n-nya berapa? X min 3. Baru kita kalikan lagi m-nya tadi nilainya x plus 5. Karena ini kurang di sini, jadi di sini kita kurangkan x min 3. Karena nilai n-nya itu x min 3 sama dengan 0. Lalu yang ada variabelnya kita satukan. X ditambah x
Nih, X ditambah X ditambah 5 dikurang 3. 5 dikurang 3. Lalu dikalikan. X dikurang X. Lihat nih tanda di depannya. Kalau ini kan positif, tandanya. Kalau yang ini negatif. Begitu ya. Jadi X dikurang X ditambah 5. Nih, dikurang 3 sama dengan 0. Begitu. Lalu kita tambahkan. X plus X sama dengan 2X. Baru ditambah 5 dikurang 3 sama dengan hasilnya 2. Baru yang ini lagi X dikurang X itu kan habis, hasilnya 0. Ditambah 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Begitu ya. Ini seharusnya sama dengan 0, kurang. Mohon maaf. Ini sama dengan 0, begitu. Terus ini 2X, ini kita kalikan ke dalam. 2X dikali 2, hasilnya 4X. 2 dikali 2, hasilnya 4. Jadi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu 4X-nya ini kita turunkan sama dengan min 4X. Kenapa Bu kok bisa min 4? Karena di sini kan positif. Pindah ke kanan, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka 4X sama dengan negatif 4. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan negatif 1. Gitu. Selanjutnya, ini mengenai tugas. Tadi kan Ibu sudah memberikan tugas 3 ya. Dari yang sifat persamaan nilai mutlak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu tuh setiap bagian itu ada tugas. Nah, untuk 3 soal itu, deadline pengumpulannya Ibu kasih waktu sampai tanggal 8 Agustus 2021. Terakhir pengumpulan itu jam 23.59. Kumpulnya di Google Classroom ya. Dengan catatan, kerjakan soal tersebut di buku tulis. Kalau di kertas, pasti nanti tercecer, entah kemana materinya, ketika ujian ntar ada yang hilang atau gimana. Ibu mau kalian buat di buku tulis, begitu. Terus nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Pengerjaannya Ibu mohon menggunakan langkah-langkah pengerjaan yang benar. Terus kerjakan secara individu dan teliti ya. Mungkin sekian pembelajaran pada minggu ini atau pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat mengerjakan.